sebagai sebuah negara besar dan luas. Realita keberagaman ini telah disadari dan dipahami oleh para pendiri negara Indonesia sebagai kekayaan yang satu sama lain harus saling menghormati dan bekerja sama menuju satu bangsa yang kuat. Penghormatan terhadap keberagaman dan kemajemukan ini secara filosofis telah dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sebagai bagian dari anak bangsa ini, kami masyarakat adat Dayak juga memiliki hak yang sama di dalam hukum dan keadilan sosial dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kami sangat kecewa atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidang, mengadili, dan menjatuhkan hukuman selama 7 bulan 15 hari sesuai masa tahanan Edi Mulyadi. Padahal penyidik Polri telah menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka ujaran kebencian dan berita bohong, serta telah membuat keresahan di tengah masyarakat dengan pasal berlapis dengan pidana penjara 10 tahun. Kemudian jaksa penuntut umum JPU menuntut dengan tuntutan 4 tahun penjara. Putusan ini tentu telah mencederai perasaan seluruh masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak dan seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini mendambakan keadilan hukum. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami Majelis Adat Dayak Nasional sebagai organisasi atau lembaga masyarakat adat Dayak tertinggi di tingkat nasional yang menjadi tempat atau wadah mengadu berbagai keluhan, berbagai aspirasi dan harapan bagi masyarakat adat Dayak se-Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan, perlu menyampaikan aspirasi, usulan, dan tuntutan masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial. Pertama, Majelis Adat Dayak Nasional beserta seluruh jajaran Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kota, hingga kecamatan dan desa siap mendukung dan bersinergi dengan pemerintah dan semua komponen bangsa dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, serta menjadi garda terdepan dalam mempertahankan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika. Kedua, terkait putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman selama 7 bulan 15 hari, patut dinilai telah merendahkan institusi Polri sebagai penyidik dan merendahkan profesi jaksa penuntut umum JPU sebagai alat penuntut hukuman yang mewakili negara dalam menjalankan fungsi hukum di NKRI tercinta ini. Hal ini kami nilai telah menyimpang dari logika hukum, padahal fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan ujaran kebencian, berita hoax, dan menimbulkan keresahan dan reaksi keras di masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan. Begitu juga fakta sosial kemasyarakatan
Pada saat itu di mana-mana terjadi kecaman, unjuk rasa, dan tuntutan-tuntutan agar Edi Mulyadi dihukum dengan seberat-beratnya. Masyarakat Kalimantan pada waktu itu, Pak, semua provinsi dan kabupaten bereaksi dan membuat laporan di masing-masing Polda. Yang berikutnya, yang ketiga, kami masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, meminta Kejaksaan Agung dan institusi terkait untuk meminta Jaksa Penuntut Umum JPU melakukan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Edi Mulyadi. Yang keempat, kami masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat adat Dayak Kalimantan, menuntut kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial untuk segera memanggil, memeriksa, dan melakukan tindakan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Edi Mulyadi, yang kami duga dan meyakini telah terjadi pelanggaran perilaku dan kode etik hakim